Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sarwono Putro, peserta PPG kategori 2 mata pelajaran sosiologi dari kampus UNES. Dan pada kesempatan hari ini akan memaparkan dan menampilkan video UKIN PPL yang berlokasi di SMA Badik 1 Surakarta dengan mode ajar PPL. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good morning, students. How are you today? Fine. Okay, good. Very well. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Wonderful time to meet you again in the session of sociology, the first meeting, and continue our meeting in this morning. Please prepare to pray together. Please, the leader of this class, lead us to pray together. Before we begin the lesson, let's pray. A good something, beginning by a good something. Apa itu? Sesuatu yang baik diawali dengan sesuatu yang baik. Hari ini kita belajar berarti diawali dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan berdoa. Gitu ya, Mas? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran sosiologi, Pak Wahyu akan cek terlebih dahulu kehadiran masing-masing siswa. Ya. Yang pertama Mbak Adinda Ismail. Present. Ada tugas persis ya. Mbak Alia Salsabila present. Mas Anaki Nabil sakit. Sakit apa Mbak? Pusing. Oh, pusing. Oh, demam. Semoga segera sembuh ya. Anak-anak tolong jaga kesehatan ya. Hatinya aja dijaga, apalagi kesehatan ya. Kemudian Mas Andi present. Mas Suryo. Nah, please prepare your book and equipment of pembelajaran ya, perlengkapan pembelajaran Anda bisa disiapkan buku-bukunya ya. Taruh di atas meja kita untuk belajar selanjutnya mata pelajaran sosiologi ya. Tapi sebelumnya kita samakan persepsi terlebih dahulu deh ya. Anak-anak, Pak Wahyu mau tanya nih, siapa yang pengen nanti masuk ke perguruan tinggi negeri? Angkat tangan. Siapa yang pengen masuk kuliah? Siapa yang pengen kuliah? Angkat tangan. Oke, semuanya pengen kuliah. Siapa yang pengen kuliahnya di luar negeri? Banyak sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, mau ke mana Mas Suryo? Keluar negerinya? Ya, mau ke Oxford, luar biasa. Mau ke Oxford University ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, anak-anak pay attention, silakan lihat di layar depan. Kita mau pelajari tentang apa? Sosial interaksi atau social interaction. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang social interaction. Coba Mbak Zi, social interaction itu contohnya apa Mbak? Interaksi sosial. Berbicara dengan seseorang. Ya, tadi ya Pak Guru menjelaskan pada anak-anak itu termasuk social interaksi bukan? Ya. Terus tadi yang salaman tadi siapa? Ya Mas. Ya, salaman. Contohnya gimana? Salaman. Selamat sore. Nah, ini termasuk apa? Sosial interaksi. Komunikasi atau kontak? Kontak. Gitu ya. Terjadi yang namanya kontak. Padahal di dalam interaksi sosial itu ada yang namanya kontak sosial dan komunikasi. Gitu ya. Masih ingat itu ya? Masih ingat. Kemudian sosial interaksi
interaksi ya. Kita lanjut. Ya, apa yang nanti tujuannya kita belajar tentang interaksi sosial? Apa sih tujuannya kita belajar tentang interaksi sosial? Tujuannya pada bab ini peserta didik itu mampu mengetahui individu, kelompok, interaksi sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Kok ada kelompok atau Pak? Ya, anak-anak bisa hidup sendiri nggak? Manusia itu disebut dengan makhluk sosial, tapi juga disebut dengan makhluk individu. Artinya berbeda dengan satu dengan yang lain, individu. Kalau makhluk sosial artinya apa? Tidak bisa hidup sendiri, seperti kamu butuh dia. First is definition, pengertian bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang timbal balik berhubungan kepada orang lain. Ada stimulus, ada respon, ada rangsangan, ada tanggapan. Ya, bisa dipanggil Mas Raja, gitu Pak. Nah itu ada respon. Kamu disanjung sama ibumu, Mbak, kok kamu cantik sekali. Makasih kan aku anaknya mama. Nah itu respon. Stimulusnya apa? Ada pengucapan tadi di awal stimulus, gitu ya. Kemudian ciri-cirinya kemarin apa Mbak Mas? Ciri-ciri ada 2 pelaku komunikasi 7 dimensi, minimal ada 2 pelaku. Kamu bisa ngobrol sama dirimu sendiri? Mbak barunya ngobrol sama dirinya sendiri. Mbak barunya kamu mau makan pizza, jangan pizza, aku pengennya ayam cheese aja ya. Itu termasuk interaksi? Kemudian pelaku komunikasi terjadi komunikasi. Komunikasi tadi apa? Penyampaian informasi. Ya, ada chatting, ada kata-kata, body language. Ini komunikasi enggak? Diminta apa? Dia. Terus apa yang nanti apa? Oke. Terus nandakan apa ini? Jalan duit ya, minta uang sama orang tua. Itu ya. Terjadi komunikasi. Terus 2 pelaku komunikasi 7 mempunyai tujuan dan dimensi, meliputi dimensi ruang dan waktu. Kita ini dimensi ruangnya apa? Kita primer ya, dalam satu ruang. Kalau kamu nanti telepon sama temanmu berarti primer atau sekunder? Sekunder. Mbak Lakisa WA-an sama artis Korea zamannya ya, Jungkook BTS misalnya. WA-an video callan berarti itu primer atau sekunder? Sekunder. Kenapa? Karena beda tempat. Terus dimensi waktu, langsung dan tak langsung. Kita langsung ngobrol ini langsung atau tidak? Langsung. Kamu telepon sama seseorang langsung dijawab nggak? Kalau diangkat langsung dijawab. Kalau di reject berarti kamu tidak dianggap prioritas. Okay. Tapi kalau kamu ngirim email dibacanya besok, balasnya besok itu langsung atau tak langsung? Tak langsung. Jadi ada jeda. Ada jeda di antara kita. Ya. Kemudian syaratnya ada 2. Tadi apa Mas? Syarat komunikasi, syarat interaksi, kontak sosial, komunikasi. Kontak itu bertemu, belum ada penyampaian informasi. Saling lihat, ya Mas Rizky ya bacanya di jalan, saling lihat. Bacanya melihat, lah kok Mas bojongan kamu lihat? Ya, kan saling lihat, itu namanya kontak. Setelah itu Mas Rizky ditelepon, kok kamu bojongan perempuan selain aku sih? Kamu lihat nggak itu mama aku? Ya, terjadi komunikasi, gitu ya. Sebenarnya berlebihan. Terus faktornya ada is mesem, ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari is mesem. Apa ini? Identifikasi, sugesti, motivasi,
cerdas semua ya. Dan yang terakhir kita mau belajar ini adalah bentuk-bentuk interaksi. Nah, kita sudah siap untuk mempelajari bentuk-bentuk? Sudah. Below. Ya, kebanyakan ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Mention the activities below. Nah, ini hanya kebanyakan dua. Kebanyakan jadi dua gitu ya. Karena Pak Wahyu suka yang dua. Ya. Maksimal 4 kan? Ya. Apa itu? Oh, istri, beda konteksnya. Nah, sebutkan aktivitas apa yang terjadi di sini. Gambar yang pertama, ada seseorang yang disidang. Berarti ada proses apa itu? Iya, apa Mbak sih? Adjudikasi, betul sekali. Adjudikasi itu apa sih Mbak Rizky? Menyelesaikan dengan jalur peradilan. Luar biasa. Mas Rizky besok jadi calon pengacara ya. Ini Lukman Faris. Sekali wawancara, sekali belain nanti bayarannya 1 miliar ya. Oke. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua ini gambar apa? Amalgamasi. Apa itu amalgamasi Mas? Perkawinan dengan jenis, berarti manusia dengan kuda gitu. Iya, berarti perkawinan beda rumpun, beda ras, beda suku. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuknya ada dua. Saya pilih isi dua ya, karena dua lebih mantap. Oke. Ada satu, yaitu interaksi namanya apa Mas? Dua ternyata. Yang pertama apa? Asosiatif. Apa itu asosiatif? Katakan siapa? Oh iya, yang bagus-bagus. Oh, yang bagus-bagus ya kayak saya gitu. Oh ya. Pak Wahyu jelek banget itu. Loh, ikhlas banget ya tertawanya ya. Bisa menakan nggak sih apa asosiatif itu Mbak? Ini. Asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada integrasi atau mengarah ke persatuan dan hal-hal positif. Dan hal-hal positif, betul Mas? Betul. Wes, langsung semangat sekali. Jadi interaksi yang mengarah pada integrasi. What is it? Integration? Persatuan. Contohnya apa? Indonesia ngapain? Kerjasama, betul sekali. Apa Mbak Raisa? Kerjasama. Terus contoh yang lain yang membentuk asimilasi, ya, akulturasi, betul sekali. Apa lagi? Amalgamasi tadi. Mas pokoknya hal tentang pernikahan perkawinan Mbak sih cepet banget ya. Terus apa lagi? Difusi itu apa? Iya, persebaran budaya. Contohnya you can use English. Bahasa Inggris itu kan berasal dari mana? Bukan dari Gamo, ya, tapi dari Inggris. Kemudian anak-anak pakai bahasa Inggris. Ada yang suka bahasa Korea di sini? Oh iya, sini Pak Excel. Siapa lagi? Mas Raja juga bahasa Korea. Oh, Pak. Bahasa Korea. Itu termasuk difusi. Apa itu? Penyebaran unsur budaya. Yang kedua adalah disosiatif. Apa Mbak? Disosiatif Mbak? Interaksi yang mengarah pada perpecahan. Iya, interaksi yang dilakukan tapi mengarahnya pada perpecahan atau disintegrasi. Jenisnya apa Mas? Betul sekali, konflik, kontroversi, kompetisi, ya. Konflik itu terjadi pertentangan. Oke. Kemudian kontroversi itu apa? Saling memicu konflik, tindakan-tindakan yang mengarah pada konflik, ejek-ejekan, bullying, gibah, ya. Kamu nggak senang seseorang, kamu gibahin sama teman-temannya, ya. Itu namanya kan
Kelas ini nggak ada yang sering gibah ya? Ada. Kelas ini semuanya anak soleh soli. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi per kelompok. Ya, kelompoknya pakai kelompok yang kemarin sudah kita bentuk. Setuju? Setuju. Oke, yang kemarin belum hadir bergabung dengan kelompok yang belum ya Mas? Ya, berbagi tugas. Oke. Kita apa yang nanti akan kita pelajari? Tadi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, ini kelompoknya Pak Wahyu ingatkan lagi. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Nah, itu sudah lengkap semuanya. Saya yakin anak-anak sudah hafal. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang sudah tadi malam anak-anak baca di buku sosiologi dan dipelajari melalui materi yang sudah di-share. Oke? Nah, itu melakukan kontak sosial salaman ya. Salaman terus ganti lepas-lepas ya. Seperti jodoh tak bisa terpisahkan ya. Oke, kita nanti akan berikan pertanyaan dengan sesi yang pertama. Kelompok memilih ketua kelompok untuk menunjukkan siapa yang siap untuk menjawab pertanyaan, dan per kelompok diberikan pertanyaan. Per pertanyaan adalah skornya 10. Gitu ya. Nah, kemudian tahap kedua, 5 pertanyaan diberikan dengan cara kompetisi. Siapa cepat dia dapat. Sesi 1 berarti ditunjuk kelompok yang pertama. Apakah sudah siap? Yel-yelnya apa? Boom. Ya, kelompok pertama, yel-yelnya dulu. 1, 2, 3. Boomnya agak melempem ya. Boom. Ini ya. Nah, kelompok 2. Jadi apa? Jadi apa? Plak. Ya. Jadi apa? Jangan nangis Mas ya. Jadi nangis ya. Terus kelompok 3. Asolole. Yang kenceng 1, 2, 3. Asolole. Penggemar dangdut ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ya. Ketika kita melakukan interaksi, di situ terjadi yang namanya penyampaian informasi dari komunikan ke komunikator. Peristiwa itu disebut dengan komunikasi. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Jadi komunikasi. Apa itu? Proses penyampaian informasi dari komunikan ke komunikator. Apa yang diinformasikan? Yaitu pesan. Oke, sip. Skornya 10. Kelompok yang kedua siap untuk kelompok yang kedua. Wow ya, sudah dijawab sebelumnya. Pertanyaannya adalah terjadinya pembauran dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru, menghilangkan ciri-ciri budaya lama. Iya, apa jawabannya? Asimilasi. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Luar biasa. Segmen yang kedua yaitu rebutan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Pertanyaan yang pertama. Something carried out by a person, while social action is something that is carried out by a person or group that relates to another person. It is. Pertanyaan yang kedua. Social interaction will be occurred if it meets the following condition. Really? Ya Mas, kelompok berapa tadi? Asole, silakan. Social contact and social communication. Betul atau salah anak? Ya, betul sekali. Syaratnya terjadi interaksi sosial itu ada kontak sosial dan komunikasi. Pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan yang terakhir. The process of resolving. Ya, cepat-cepat yang tadi. Yang tadi ya, cepat. Ya, kelompok 14 silakan. The process of resolving case verbally is one way of resolving conflicts, which is also called adjudication. What
is adjudication? Penyelesaian masalah Dengan jalur hukum, jalur formal, yaitu pengadilan, di mana penyelesaiannya tidak bisa melalui sistem kompromi dan kekeluargaan. Jadi sistemnya adalah pengadilan. Oke, kita rekap untuk skornya terlebih dahulu. Kelompok 1 20, kelompok 2 20, kelompok 3 20, dan kelompok 4 30. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, dan kelompok semuanya ya. Nanti daftarnya sesuai dengan nama per kelompok akan Bapak letak di nilai selanjutnya. Oke. Berikutnya anak-anak, setelah tadi cerdas cermat ya sesi 1 sampai sesi 2, sekarang kita akan main kartu ya. Siapa yang suka main kartu? Woi, semua ada yang suka main kartu. Ya, kartunya apa, Mbak? Kayak Uno, Remi, kamu Mas? Uno, kamu Mbak? Oh enggak, ya. Aku nggak suka main kartu, Pak. Sukanya main hati. Wah. Mix and match. Ya, kita akan mengacak, mencampur dan menjodohkan mana-mana yang termasuk, gitu ya. Pak Wis sudah siapkan kartu. Di dalamnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Silahkan nanti diacak, dikocok, gitu ya. Kemudian diambil beberapa, ya. Silakan nanti bisa diambil dari kelompok mana dulu ini? Kelompok 1 dulu. Silakan Mas Rizky atau Mas Raja? Mas Rizky, silakan dikocok Mas Rizky. Ya. Ya. Oh nggak bisa kocok. Ya. Pelan-pelan saja. Sudah. Sekarang ambil. Ya, silakan diambil. Ya. Sudah. Sip. Oke. Buat ambilnya yang tengah ya, nggak mau yang pinggir. Lagi Mas. Oke, Mas Rizky sudah mengocok kartu dan sudah keluar. Selanjutnya kelompok yang 2, Mas Surya ini. Silakan. Dialihkan temannya ya. Silakan diacak dulu. Ya. Nah, kalau sudah bisa diambil. Ya, tuh. Ya. Oke, kelompok 2 sudah ngambil. Selanjutnya kelompok 3, silakan bisa diacak kartunya mix. Ya, ambil. Ya, ambil 5, 4. Boleh. Ya, sudah mendapatkan kartu dari masing-masing istilah bentuk interaksi sosial. Semuanya sudah dapat anak-anak? Sudah, tolong diperlihatkan ke atas, Mas. Ya, sudah masing-masing sudah ada. Nah, saya yakin anak-anak sudah tahu artinya masing-masing. Sekarang sudah ada kertas seperti ini di meja anak-anak semua ya? Sudah. Nah, sekarang dibagikan, Pak Wahyu membagikan ini spidol. Nanti bisa kertas tersebut tadi anak-anak tempelkan di kertas tersebut dibagi 2. Di poin A itu adalah asosiatif, poin B atau side B adalah disosiatif. Silakan identifikasi masing-masing dan tempelkan sesuai dengan identifikasi bentuk interaksi sosial masing-masing. A asosiatif sebelah kiri dan bagian B disosiatif sebelah kanan. Ya, didiskusikan. Ini termasuk ke apa nih? Ya, asosiatif pengucilan ini termasuk apa? Violence penetration. Ini masuknya ke difusi, ya, difusi masuknya.
Ya, contoh ini ada marriage, menikah kok masuknya ke asosiatif? Kenapa alasannya? Kayak akulturasi. Menikah akulturasi. Iya, apa ya? Apa kayak itu Penggabungan dua individu dengan dua kebudayaan. Tapi konteksnya apa? Pernikahan. Betul sekali. Mbak Bintang menikah nanti dengan seseorang. Berarti itu kan budayanya sama atau beda? Bisa saja sama. Satu Solo saja terkadang budayanya beda. Kita lanjutkan untuk berikutnya, di mana hasil dari masing-masing diskusi siswa dan kelompoknya sudah jadi. Sekarang kita akan maju presentasi. Diawali dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1? Silakan maju ke depan kelompok 1. Silakan. Kelompok yang lain tolong memperhatikan. Ya, mikrofon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang interaksi sosial, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan juga disosiatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Semara, lalu ada Bintang Nusantara, ada Raja, ada Kansa, dan juga Alia. Kami mohon waktunya sebentar. Dan dari sini kita akan memulai presentasi kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada marriage is associative. Marriage is associative interaction because it is a good or positive thing, and associative as acculturation. Coalition include associative because two organizations are working together to reach the same purpose. Joint venture. Joint venture can be classified as associative because two companies is working on the same project. D. Dissociative. Sharehouse is a dissociative interaction classified as contravention because it is negative behavior that leads to conflict. Well, which we are the word between Russian Ukraine is a dissociative interaction that classified as a conflict because it causes pertentangan. Sociology Olympiad. Sociology Olympiad is a dissociative interaction that classified as competition because people fight for limited gifts. Okay, so that is our presentation about bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan juga disosiatif. Jadi kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin menanyakan pertanyaan. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oh iya, silakan. Permisi. Nama, absen dan pertanyaan. Halo, nama saya Barunex Pandega, absen 5. Stop dulu. Jadi di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke. Silakan sebutkan nama dan nomor presensi. Nama saya Barunex Pandega, absen 5. Saya mau bertanya,
contoh-contoh koalisi itu apa aja ya? Terima kasih. Baik Mbak Baruni, terima kasih pertanyaannya, akan kami tampung dulu. Lalu apakah ada lagi? Saya Ya, di kelompok 4 nama dan nomor presensi silakan. Halo, saya Nurul Kapita, nomor absen 23, ingin bertanya. Nah, di interaksi sosial disosiatif kan ada yang share hoax ya. Nah, itu contoh kejadian atau contoh kasusnya itu seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Share box contoh kasus. Baik, jadi kami sudah menampung 2 pertanyaan. Terima kasih Mbak Nurul dan Mbak Baruni. Dari pertanyaan itu apakah ada lagi pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada, kami akan menampung dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Terima kasih. kami minta waktunya sebentar. Diskusi. Halo, jadi di sini kami sudah selesai menunjukkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh penanggung jawab kami, yaitu Bintang Nusantara. Silakan. Halo semua. Jadi pertama-tama kami akan menjawab pertanyaannya dari Baruni. Pertanyaannya tadi, apa saja contoh kejadian koalisi? Nah, jadi kan koalisi itu bergabungnya 2 pihak menjadi satu. Paling sering itu contohnya partai. Biasanya sebelum pemilu itu kan 2 partai bergabung biar jadi lebih kuat gitu kan. Biar apa itu calon presidennya menang gitu. Biasanya gitu. Contoh paling besar itu. Mas dengan jawabannya iya. Terima kasih. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaannya dulu. Tadi pertanyaannya contoh kasus share hoax. Nah, contoh kasusnya share hoax kita jangan yang besar-besar dulu. Kita lihat di itu chat berantai di WhatsApp yang biasanya share pesan ini ke 3 teman. Kalau 3 nilaimu PAS jelek. Kalau di-share ke 5 teman nilai PAS-mu biasa saja. Di share ke 10 orang nilai PAS-mu sempurna. Itu kan hoax itu. Tapi banyak juga yang kasus-kasus yang lebih besar sampai banyak orang ini mau percaya atau enggak. Soalnya itu informasinya itu sepertinya buktinya kuat, tapi sebenarnya buktinya itu enggak ada gitu. Apakah puas? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Mbak Baruni dan juga Mbak Nurul. Yang tadi itu jawaban dari kelompok kami yang diwakilkan oleh Mbak Bintang Nusantara. Terima kasih juga ya Mbak Bintang Nusantara. Jadi kan sudah puas sih dengan jawabannya ya? Sudah. Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup sesi tanya jawab dan juga akan mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Jadi terima kasih banyak atas perhatian, atas waktunya, dan harapan saya semoga yang kami presentasikan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, anak-anak kelompok 1 sudah mempresentasikan untuk hasilnya. Selanjutnya nanti kelompok berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke? Ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial tadi dengan 3 metode aja tadi. Yang pertama cerdas cermat ditunjuk, cerdas cermat rebutan, dan selanjutnya adalah mix and match. Ya, tadi kita presentasi. Nah, dari kegiatan tersebut kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapakah yang berani untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Saya, Pak.
Oh iya, Mas Eza. Tepuk tangan untuk Mas Eza. Silakan. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah kita bisa belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada kesatuan atau integrasi. Sedangkan disosiatif bentuk interaksi ke arah negatif atau disintegrasi. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Eza. Tepuk tangan untuk Mas Eza. Betul sekali ya. Jadi secara garis besar interaksi sosial itu ada dua bentuk, asosiatif dan disosiatif. Jenis-jenis yang bentuk-bentuknya hari ini tadi kita sudah pelajari dan tadi sudah diidentifikasi satu persatu. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sekarang dengan belajar interaksi sosial ini kita akan jadi tahu manfaatnya apa sih kita mempelajari interaksi sosial itu di bidang sosiologi. Siapa yang berani? Oh iya, Mas Gusti dulu, silahkan. Dengan manfaat dengan belajarnya interaksi sosial ini kita bisa membedakan mana interaksi yang mengarah ke kesatuan dan yang mana mengarah ke disintegritas atau perpecahan. Oke. Tepuk tangan dong untuk Mas Gusti. Luar biasa, kita bisa jadi tahu bagaimana interaksi yang mengarah pada persatuan dan perpecahan. Tapi kalau kita berinteraksi, bisa nggak kita memilih? Belum tentu bisa, karena tadi ada faktor-faktor interaksi. Ada lagi yang mau kasih refleksi? Oh iya, Mbak Semana, silakan Mbak. Ya, jadi dari pembelajaran kali ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua ya, asosiatif dan juga disosiatif. Kita jadi bisa mengidentifikasi juga mungkin kelakuan dan juga istilahnya itu tingkah laku orang-orang di sekitar kita. Oh ternyata yang dia lakukan itu tuh tidak baik, yaitu termasuk interaksi disosiatif. Yang baik juga termasuk asosiatif. Dari situ kan kita juga bisa memilah. Oh jadi kalau dari sini aku tidak bisa mempunyai interaksi disosiatif karena itu tidak baik bagi aku dan juga orang lain. Ya jadi menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Semara, tepuk tangan untuk Mbak Semara. Luar biasa. Ya, anak-anak, untuk mengevaluasi pengetahuan anak-anak tentang apa yang tadi kita pelajari, maka Pak Wahyu sudah share di grup kelas Anda, yaitu post testnya dengan kuis dari forms di Office. Silakan nanti bisa di scan atau klik linknya tersebut, dikerjakan di rumah. Jangan lupa kalau sudah selesai di screenshot hasilnya atau setelah disubmit dikirimkan ke grup kelas atau ke WA Pak Wahyu. Paham ya? Ya, paham. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita sudah melakukan banyak hal, belajar mengenai interaksi sosial, dan itu merupakan bab yang menyenangkan, dan kita nanti akan bertemu bab-bab berikutnya yang juga menyenangkan di pelajaran sosiologi. Sekian untuk pembelajaran hari ini, dan pesan Pak Wahyu ada hal yang perlu saya sampaikan. Apa yang Anda lakukan hari ini akan menentukan Anda di masa depan. Apa yang Anda lakukan sekarang maka akan menjadikan Anda 5 tahun, 10 tahun lagi di masa depan. Jadi awali perubahan yang besar tadi dari SMA kelas 10 menjadi kuliah di luar negeri, berarti kan perubahannya besar. Perubahan besar diawali dari perubahan yang kecil. Jadi rajin membaca, buka buku, baca, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Berarti apa tadi? Perubahan besar diawali dari perubahan kecil. Dan sama-sama, perubahan besar diawali dari perubahan kecil. Semangat belajar, salam sukses selalu. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya nanti dikumpulkan di mejanya Pak Wahyu. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.